Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siva Fauzia, dan Novita Sulistianti, Sohibun Niam, dan Istituah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Novita. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati. Nah, sebelumnya itu ada 3 hal yang memang mesti kita pahami terlebih dahulu dan memang kaitannya sangat erat. Yaitu yang pertama ada afeksi. Nah, afeksi ini adalah kisaran luas perasaan yang dialami seseorang. Afeksi ini itu bisa meliputi emosi dan suasana hati. Kemudian yang kedua itu ada emosi. Nah, emosi sendiri adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Jadi, sebagai contohnya itu, misal ketika ada seseorang yang berlaku kasar kepada kita. Nah, kita itu merasa marah. Nah, itu yang disebut dengan emosi. Nah, biasanya itu emosi berlangsung sangat cepat. Kemudian yang ketiga ada suasana hati atau mood. Nah, suasana hati ini adalah perasaan seseorang yang cenderung kurang intens dibandingkan dengan emosi dan kurang stimulus konstekstual. Nah, maksudnya itu suasana hati berkaitan dengan kayak apa yang kita rasakan, dan biasanya suasana hati ini berlangsung dalam waktu yang lebih lama dari emosi, misal bisa sampai beberapa jam. Nah, suasana hati itu bisa timbul juga karena dari emosi, kayak after effect dari emosi. Nah, misalkan ketika kita marah pada sesuatu hal, nah kemudian emosi itu seiring berjalannya waktu akan hilang, tapi kita masih bisa merasakan perasaan seperti tidak bersemangat, mood down. Nah, itu namanya suasana hati. Nah, memang erat sekali kaitannya antara suasana hati, emosi, dan afeksi. Nah, itu bisa digambarkan, bisa dilihat melalui diagram yang ada di sini. Nah, ada beberapa hal yang membedakan antara emosi dan suasana hati, yaitu yang pertama, emosi itu disebabkan oleh peristiwa yang spesifik. Nah, misalkan tadi seperti ada orang yang kasar dengan kita, kemudian kita pasti secara natural, secara alami akan merasa marah. Itu namanya emosi. Kemudian durasinya singkat. Nah, emosi itu biasanya bisa datang dan pergi dengan singkat. Kemudian yang ketiga itu spesifik dan banyak. Yang keempat biasanya diikuti dengan ekspresi wajah. Dan yang kelima itu berorientasi pada tindakan. Nah, sedangkan suasana hati itu biasanya penyebabnya tidak jelas. Kemudian durasinya cukup lama, bisa sampai beberapa jam. Selanjutnya ada yang namanya emosi dasar. Nah, sebenarnya emosi dasar itu tidak memiliki pengertian yang spesifik karena pada dasarnya sulit untuk mengidentifikasikan emosi berdasarkan dengan raut wajah. Nah, budaya juga mempengaruhi uh, ke ekspresi emosional dari seseorang. Nah, selanjutnya ada suasana hati dasar. Suasana hati dasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif. Nah, selanjutnya afeksi positif sendiri adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif. Sebagai contohnya itu keceriaan, terus kepercayaan diri, dan sedangkan afeksi negatif itu adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif seperti kegugupan. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan kompensasi positivitas atau positivity offset. Nah, kompensasi positivitas itu sendiri adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mendalami suasana hati positif ringan pada masukan nol, dalam arti saat tidak terjadi sesuatu. Jadi, manusia itu ketika tidak terjadi sesuatu akan cenderung memiliki suasana hati yang positif. Selanjutnya yaitu sumber-sumber emosi dan suasana hati. Perlu kita ketahui bahwa emosi itu diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada emosi positif, contohnya seperti hal-hal yang bisa membuat kita merasa senang, bahagia, bahkan tertawa. Dan yang kedua yaitu emosi negatif, seperti hal-hal yang bisa membuat kita mudah kesal, emosi, bahkan menurunkan mood kita. Untuk sumber-sumber emosi itu ada 10. Yang pertama, kepribadian.
kepribadian itu cenderung mempengaruhi emosi setiap individu, meskipun setiap individu itu mempunyai tingkat emosi yang berbeda-beda yang disebut dengan intensitas afeksi ya. Yang kedua yaitu waktu dalam satu hari. Waktu dalam satu hari kan ada 24 jam. Setiap harinya kita itu cenderung menggunakan atau mengikuti pola yang sama. Emosi positif sendiri itu puncaknya pada jam 10, kemudian stabil sampai jam 7 malam. Sedangkan untuk emosi negatifnya itu biasanya semakin hari itu semakin meningkat, dan puncaknya itu pada akhir malam, dan tingkat rendahnya itu pada pagi hari. Yang selanjutnya yaitu ada hari dalam seminggu. Biasanya untuk emosi positif itu relatif atau puncaknya itu pada hari weekend atau hari liburan, karena di situ suasana hati kita akan meningkat. Karena di hari weekend biasanya kita itu bisa gunakan untuk liburan atau menenangkan hati kita kayak gitu ya. Sedangkan untuk tingkat rendahnya itu pada hari Senin. Di kebanyakan negara itu kayak gitu. Sedangkan di Jepang itu sebaliknya. Yang keempat ada cuaca. Cuaca itu diyakini banyak orang mempunyai atau bisa mempengaruhi suasana hati seseorang atau emosi seseorang. Padahal antara cuaca dan emosi seseorang itu tidak mempunyai korelasi. Itu cuma sebuah keyakinan dari seseorang tersebut kayak gitu ya. Kebanyakan orang itu mempercayai bahwa cuaca itu berpengaruh pada emosi atau suasana hati seseorang. Yang selanjutnya yaitu stres. Stres di sini sangat mempengaruhi emosi seseorang. Ketika kita merasa stres, bad mood, maka kita dalam hal melakukan pekerjaan atau yang lainnya kita akan merasa tidak semangat, bahkan malas-malasan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas sosial. Di sini tuh aktivitas sosial cenderung bisa meningkatkan emosi positif kita, karena kita bisa bertemu dengan teman-teman kita sehingga kita bisa tertawa dan bahagia. Tapi menurut saya ini tergantung dari tipikal orang tersebut, apakah tipikal orang tersebut introvert atau ekstrovert kayak gitu ya. Kalau introvert kan lebih suka menyendiri meskipun dia itu bukan tipe orang yang antisosial kayak gitu. Dan ekstrovert itu kebalikan dari orang introvert tersebut. Yang ketujuh ada tidur. Kualitas tidur dari seseorang itu juga mempengaruhi emosi dari seseorang. Ketika kualitas tidur kita itu baik, maka tingkat emosi kita juga baik. Emosi positif kita akan cenderung naik, dan sebaliknya ketika kita kurang tidur atau kualitas tidur kita kurang baik, maka tidur kita itu akan berpengaruh pada kualitas tidur kita, itu juga berpengaruh pada pekerjaan kita. Ketika kita kurang tidur, maka bisa membuat kita stres bahkan depresi, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan itu cenderung tidak baik, atau bahkan ketika kita mengambil keputusan itu keputusannya cenderung tergesa-gesa kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu olahraga. Riset menyatakan bahwa ketika kita berolahraga, maka kita bisa meningkatkan emosi positif kita, karena setelah olahraga badan kita akan terasa fresh sehingga emosi positif kita naik, dan hal itu juga bisa mengurangi stres bahkan depresi dari setiap individu. Yang kesembilan itu ada usia. Penelitian pada orang usia 18 sampai 94 itu menyatakan bahwa semakin bertambahnya umur seseorang, maka emosi negatifnya juga semakin turun kayak gitu. Dan semakin tua itu seseorang akan
berpengaruh pada emosi positifnya akan bertambah dan kebalikannya. Terus yang terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang biasanya berpengaruh ya. Bisa kita yakini bahwa seorang perempuan itu lebih menggunakan perasaan daripada laki-laki yang bisa menggunakan rasionalitas, sehingga wanita itu lebih peka atau mudah memahami emosi dari orang lain. Emosi pekerja. Emosi pekerja adalah ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan organisasional selama melaksanakan sebuah pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Untuk emosi yang dirasakan itu adalah emosi atau perasaan sesungguhnya dari seseorang tersebut. Sedangkan untuk emosi yang ditampilkan biasanya itu ekspresi-ekspresi atau emosi yang harus diperlihatkan oleh seseorang ketika melakukan sebuah pekerjaan, seperti ketika sales menjual barang dagangannya, dia harus menunjukkan ekspresi tersenyum dan ramahnya. Selanjutnya yaitu ada acting permukaan dan acting mendalam. Untuk acting permukaan itu menghilangkan acting permukaan adalah menyembunyikan perasaan sesungguhnya seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi yang berbau emosional sebagai respon untuk aturan-aturan penampilan. Sedangkan untuk acting mendalam itu menghilangkan atau mengubah perasaan mendalam seseorang sesuai atau berdasarkan pada aturan-aturan penampilan. Di sini ada teori peristiwa afektif atau affective event theory, di mana ada sebuah model yang menyatakan bahwasanya pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerjanya, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Emosi adalah respon atas peristiwa di lingkungan kerjanya, peristiwa kerja yang mampu mendorong reaksi emosional positif ataupun negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja. Selanjutnya di sini ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence, di mana kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Nah, di sini juga ada model alur dari kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kehati-hatian, di mana respon yang dihasilkan adalah untuk menilai emosi dalam diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, yang kedua ada kognitif, yang mana menghasilkan respon yang dapat memahami makna dari emosi tersebut. Yang terakhir ada stabilitas emosional, di mana hasilnya dapat kita sendiri dapat mengatur emosi. Di sini ada kasus yang mendukung kecerdasan emosional dan juga ada beberapa argumen yang mendukung kecerdasan emosional. Yang pertama ada daya tarik intuitif, di mana intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam bisnis. Yang kedua di sini ada kecerdasan emosional, di mana dapat memprediksikan kriteria yang berarti bukti menyatakan bahwa level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga di sini ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi, di mana studi ini menyatakan bahwa kecerdasan emosional berdasarkan neurologi dengan cara yang tidak berhubungan dengan ukuran standar kecerdasan.
Setelah ada yang kasus yang mendukung, di sini ada kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama, ada para peneliti tidak sepakat tentang definisi-definisi yang ada tentang kecerdasan emosional, di mana para peneliti telah memandang kecerdasan emosional sebagai ragam ide yang luas yang dapat diukur sendiri dan berhubungan dengan kecerdasan kognitif. Yang kedua, ada kecerdasan emosional tidak dapat diukur, di mana hal ini dikarenakan karena berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk intelijensia. Yang ketiga, ada kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label yang berbeda. Oke, jadi di bagian pendahuluan ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, bahwasanya di era globalisasi ini, baik individu maupun perusahaan ataupun organisasi itu dituntut untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Nah, terutama dari segi SDM atau sumber daya manusianya untuk bisa meningkatkan kinerja. Nah, kemudian yang kedua ada faktor kepribadian itu tidak lepas dari perilaku manusia. Nah, salah satunya itu ada kecerdasan emosional. Jadi, kecerdasan emosional ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang. Nah, yang ketiga itu perlu bagi manajemen untuk memotivasi karyawannya agar memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Pengertiannya menurut Robbins, kecerdasan emosional adalah bermacam-macam keterampilan, kapasitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dan menghadapi permintaan dan tekanan lingkungan. Untuk unsur-unsurnya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu mengenali diri, emosi diri. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Yang ketiga ada mengenali emosi orang lain. Yang keempat itu membina hubungan. Selanjutnya di sini poin C, yaitu aplikasi kecerdasan emosional dalam perilaku organisasi. Pengaplikasian kecerdasan emosional dalam dunia kerja yaitu sebagai komponen utama dalam kinerja yang efektif. Hal ini membuat seorang karyawan mampu menempatkan emosinya pada porsi yang tepat saat menjalani tugas yang dibebankan, saat berinteraksi dengan rekan kerjanya yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, juga mampu menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Dan sebaliknya, orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang rendah akan kesulitan dalam menghadapi masalahnya. Aplikasi kecerdasan emosional dalam perilaku organisasi di sini ada yang pertama, hubungan relasi di tempat kerja. Salah satu keterampilan utama kecerdasan emosional adalah mengetahui cara berkomunikasi dengan menggunakan intelektual dan juga perasaan. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman yang terjadi akan menimbulkan konflik antar pekerja. Oleh karena itu, agar tercipta hubungan relasi yang baik dan juga harmonis, manajer dan juga karyawan harus dapat berkomunikasi dengan baik dan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Nah, di kedua ini ada kepemimpinan. Seorang pemimpin itu perlu menguasai kecerdasan emosional karena dapat membantu pemimpin dalam memecahkan masalah yang rumit yang terjadi di lingkungan kerja, di mana pemimpin harus memahami karakter-karakter karyawan yang heterogen sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemimpin dan juga karyawan. Ketiga, di sini ada motivasi, di mana motivasi muncul dari 2 dorongan. Yang pertama adalah dorongan dalam diri sendiri, yaitu atau internal motivation, dan dorongan dari luar diri sendiri atau external motivation. Tingkat motivasi setiap individu itu berbeda-beda. Perbedaan motivasi diri tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kecerdasan emosional. Perbedaan tingkat motivasi individu dalam organisasi sangat mempengaruhi kinerjanya dalam organisasi. Terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan pencapaian prestasi. Jika motivasi seorang pekerja baik, maka kinerjanya akan baik dan juga pencapaian prestasi akan baik juga dalam pekerjaannya. Yang
Yang keempat, ada perilaku yang menyimpang di tempat kerja. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja biasanya terjadi karena ketidakpuasan karyawan terhadap tempat kerjanya, di mana kinerja karyawan akan turun, yang mempengaruhi kinerjanya, dan hal ini sangat berpengaruh dan membawa efek buruk bagi perusahaan. Untuk menangani hal tersebut, penyimpangan tersebut, manajer harus mengevaluasi apa faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan tersebut dan dapat memperbaikinya agar karyawan puas dan dapat mencapai tujuan awal perusahaan.